Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarisa Anggraini dari kelas Ekonomi Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, di sini saya akan menganalisa tentang ekonomi terbuka dalam perspektif ekonomi Islam, yaitu tugas mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor merupakan perekonomian suatu negara yang sangat luas dalam perdagangannya antar negara. Jadi hampir seluruh negara di dunia itu menganut sistem ini. Jadi dengan ikut dalam perdagangan internasional dapat memacu ekonomi nasional karena akan memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produksi dalam negeri. Jadi dalam hal ini adanya ekspor dan impor. Sedangkan dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor itu berarti ada pasar yang mempunyai konsekuensi yang lebih dalam pasar lain, terhadap pasar lain. Jadi konsekuensinya itu ada 3 konsep. Yang pertama, permintaan agregat di pasar barang atau permintaan barang akan meningkat. Yang kedua itu jumlah uang yang beredar dari pasar barang. Jadi terjadi ekspor dan impor perdagangan di luar negeri. Yang ketiga, harga barang atau jasa, di mana bisa berubah atau bisa menjadi murah atau mahal. Adanya transportasi atau adanya biaya produksi. Dalam ekonomi 4 sektor atau ekonomi terbuka di sini ada pasar keempat, yaitu pasar luar negeri. Yang kedua yaitu sirkulasi aliran pendapatan, di mana adanya di sini ada 4 sirkulasi. Yang pertama itu perusahaan, yang kedua rumah tangga, yang ketiga luar negeri, yang keempat pemerintah, di mana perusahaan itu dapat mengeluarkan pajak kepada pemerintah yang menjadi pendapatan pemerintah. Perusahaan juga mengeluarkan pendapatan faktor produksi kepada rumah tangga, jadi menjadi pendapatan rumah tangga. Perusahaan itu juga membeli alat produksi dari luar negeri, jadi menjadi pendapatan luar negeri. Di sini aliran dari rumah tangga. Rumah tangga itu juga membeli barang produksi rumah tangga, jadi pendapatan dari perusahaan. Yang rumah tangga juga membayar pajak, mengeluarkan pajak kepada pemerintah, jadi dikatakan pendapatan pemerintah. Rumah tangga juga mengeluarkan atau membeli barang impor, HP seperti HP atau kurma, jadi pendapatan luar negeri. Yang ketiga, luar negeri itu menjual barang, jadi mereka itu mengeluarkan dari perusahaan, yaitu menjadi pendapatan dari luar negeri. Pemerintah itu mengeluarkan subsidi dan lain sebagainya, yaitu menjadi pendapatan perusahaan. Perusahaan itu menjadi produsen, sedangkan rumah tangga itu menjadi konsumen. Luar negeri itu menjadi ekspor dan impor. Jadi mereka itu merupakan terjadi timbul balik, yaitu mengeluarkan dan juga mendapatkan pendapatan. Faktor penentu dari ekspor yaitu ada 4. Yang pertama, apabila barang diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang, atau mereka itu tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Jadi misal negara tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, akibatnya mereka mengekspor dari negara lain. Yang kedua, mutu barang atau lebih bagus mereka itu dapat mengekspornya. Mutu barangnya itu lebih bagus dari negaranya, jadi mereka itu mengekspornya. Yang ketiga, cita rasa
cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Jadi mereka itu menyukai barang negara lain, maka mereka itu akan mengekspornya. Yang keempat, kemajuan teknologi dan ekonomi negara, yaitu mereka itu memerlukan barang yang diperlukan. Jadi karena kurangnya teknologi negara tersebut, jadi mereka itu mengekspor barang tersebut. Penentu dari impor ada 4 juga. Yang pertama, tingkat pendapatan negara, atau ketika pendapatan negara itu meningkat, perlu mereka mengimpor barang. Jadi yang kedua itu inflasi dalam negeri. Jadi mereka itu membutuhkan barang impor. Yang ketiga, kemampuan suatu negara untuk membuat barang. Jika suatu negara itu tidak bisa membuatnya, maka mereka itu mengimpor dari suatu negara. Jadi tidak bisa membuatnya, maka mereka itu mengimpor dari negara lain yang mampu membuat barang tersebut. Sedangkan yang keempat yaitu cita rasa konsumen, atau jika konsumen mempunyai cita rasa internasional, maka mereka itu akan mengimpor barang tersebut. Keseimbangan perekonomian terbuka, di mana penawaran dan pengeluaran agregat itu terdiri atas barang yang diproduksi di dalam negeri meliputi pendapatan nasional atau Y, serta barang yang diimpor dari luar negeri. Jadi persamaannya itu AS sama dengan Y plus M. Jadi keseimbangan itu tercapai ketika I plus G plus X sama dengan S plus T plus M, di mana pendapatan disposable itu merupakan sisa pendapatan nasional dikurangi dengan pajak-pajak. Jadi YD sama dengan Y min pajak perusahaan min pajak individu, atau YD sama dengan Y min T, di mana Y itu pendapatan dan T itu pajak. Di mana keseimbangan perekonomian terbuka itu tercapai apabila Y min T sama dengan C plus S, atau Y sama dengan C plus S plus T, di mana C itu merupakan pengeluaran rumah tangga, yaitu membeli barang dalam negeri dan mengimpor, yaitu sehingga Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Dengan demikian, pendapatan nasional itu merupakan perekonomian terbuka yang mencapai keseimbangan pendapatan nasional yang berlaku persamaan C plus I plus G plus X min M sama dengan C plus S plus T. Perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam, yaitu menurut Abdul Manam bahwasannya prinsip yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan adalah tolak ukur dari dan kejujurannya. Jadi kepercayaan dan ketulusannya juga. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam itu telah menganjurkan perdagangan internasional, yaitu perekonomian terbuka itu sudah terjadi sejak awal Nabi Muhammad. Sebelum menjadi nabi itu sudah melakukan ekspor dan impor. Jadi para sahabat juga melakukan ekspor dan impor antar negara. Jadi diharapkan kita dapat melakukannya dengan sungguh-sungguh agar supaya negara kita itu maju, yaitu perekonomiannya itu agar meningkat dan agar sumber daya manusia itu naik, agar Islam itu menjadi lebih maju. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.